Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang penuh dengan berkah ini, dan kita semuanya diberi kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan kebajikan-kebajikan insyaallah yang dapat kita laksanakan dan kita tebarkan untuk sekitar kita. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita pada jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada siang hari ini saya diamanahi untuk memberikan satu refleksi tentang integrasi ilmu, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu topik yang mohon maaf barangkali agak sedikit jelimet gitu, Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu darinya. Kira-kira begini, tentang penalaran moral atau penalaran etik dalam tradisi keilmuan Islam gitu ya. Ya, seiring perkembangan zaman, masalah itu makin kompleks. Masalah makin banyak kita hadapi dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dan banyak hal lagi. Yang masalah-masalah kompleks itu kadang secara simplistis atau kita memahaminya secara simplistis, semboyan misalnya di kalangan kita, di kalangan Muhammadiyah, ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kita memahaminya secara tekstual. Kemudian kita mencari, oh pasti semuanya ada di dalam Quran dan hadis, dan kita mencari ayat-ayat yang kira-kira bisa secara langsung mengatasi masalah-masalah yang kompleks tadi itu. Cuma kita menghadapi masalah ketika ternyata yang ada di dalam Quran dan hadis itu yang punya pandangan qat'i, punya pandangan yang konklusif, yang sifatnya mendekati kepastian sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak banyak. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang memberikan instruksi etis kepada manusia, kepada umat Islam, itu tidak banyak. Ya, tidak banyak itu diantaranya yang disepakati oleh keseluruhan umat Islam itu ya, misalnya tentang kitab suci kita apa, rukun iman apa, terus kemudian rukun Islam apa. Itu hal yang fix, hal yang doktrinal, hal yang disepakati oleh semua kalangan, yang qat'iyat istilahnya. Tapi banyak hal lain yang itu mengundang lebih dari sekedar satu penafsiran, atau dalam istilah ilmu usul fikihnya itu ada al-madhnunat, yang dhanniyat, yang hukum lahir dari situ sifatnya probabilitas, sifatnya kemungkinan, yang kira-kira bisa diartikan sebagai mendekati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah inginkan agar kita lakukan. Dhanniyat, ada kemungkinan salah di situ, ada membuka ruang bagi kesalahan dalam memahami ayat maupun hadisnya. Nah, di ruang inilah sebenarnya yang memungkinkan kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai tadi itu penalaran etik. Nah, kalau case-nya sekarang yang ingin sedikit saya bahas adalah dalam konteks kedokteran, dalam konteks dunia medis. Nah, karya-karya sarjana muslim yang berkaitan dengan etika kedokteran itu banyak sekali yang diproduksi dari sudut pandang ini tadi,
dari sudut pandang model penalaran etik yang basisnya syariah, yang basisnya dalam tradisi ilmu fikih, ilmu syariah begitu. Tapi ternyata khazanah keislaman itu sangat luas. Khazanah Islam itu sangat kaya. Ada tradisi-tradisi keilmuan lain yang juga membahas etik atau etika, baik itu di dunia tasawuf maupun di dunia filsafat, dan itu yang belum banyak atau tidak banyak diapresiasi dan dipelajari dan dikaji oleh kalangan muslim sekarang. Misalnya kalau kita bahas atau kita cari naskah-naskah yang berkaitan dengan etika kedokteran itu, misalnya yang dikatakan oleh Fardit Chaim tentang Islamic Medical Ethics in 20th Century atau Islamic Biomedical Ethics oleh Abdul Aziz Syashedina, kebanyakan diambil dari tradisi fikih itu sendiri, tapi agak mengenyapingkan atau tidak banyak mengkaji tradisi filsafatnya. Misalnya tradisi yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, tradisi yang dikembangkan oleh Ar-Razi, tradisi yang dikembangkan oleh Ar-Ruhawi, meskipun mungkin Ar-Ruhawi tidak beragama Islam, tapi lingkungannya, ajarannya, guru-gurunya itu adalah kalangan muslim, bisa dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sarjana atau keilmuan Islam itu sendiri. Nah, saya ingin berbicara yang pertama, bagaimana nalar etik itu beroperasi dari sudut pandang yang tadi, dari tradisi syariahnya, Bagaimana, pertanyaannya, kalau masalah-masalah yang kompleks yang kita hadapi itu tidak ada hukum pastinya dalam Quran maupun hadis. Hukum pasti yang dimaksud barangkali misalnya ayat-ayatnya atau bahasanya itu bersifat ambigu, bersifat mendua, bersifat yang memungkinkan membuka lebih dari satu penafsiran. Metode yang pertama yang cukup kita kenal namanya qiyas gitu ya. Qiyas, analogi. Analogi itu mensyaratkan ada dua kasus. Kasus yang pertama itu sudah ada hukumnya dalam Quran maupun hadis. Kasus yang kedua itu tidak secara eksplisit ada hukumnya dalam Quran maupun hadis. Yang paling terkenal ya kasus misalnya bagaimana hukumnya misalnya entah marijuana, ganja atau pil-pil ekstasi dan segala macamnya. Nggak ada Quran dan hadisnya. Tapi dengan metode penalaran qiyas kepada khamr, bahwa khamr itu dilarang di dalam Quran, di dalam hadis, terus kemudian dicari kenapa sebab pelarangannya, ternyata ditemukan ada namanya illahnya. Oh, ternyata memabukkan. Bagi segala sesuatu yang memabukkan itu kemudian dihukumi sebagai haram. Gitu. Yang pertama qiyas, artinya dikiaskan dengan hukum-hukum yang sudah mapan, yang sudah ada hukumnya di dalam Quran dan hadis. Yang kedua, ada juga metode penalaran lain yang disebut sebagai istihsan. Istihsan itu kalau kita belajar bahasa Arab ada tambahan alif, sin dan ta di situ, itu ada pengertian mencari, tolab, mencari yang hasan. Nah, pada prinsipnya begini. Dalam konteks istihsan, yang dicari itu adalah yang disari itu adalah prinsip menjauhi kesulitan, menjauhi masyakoh, mencari yang simple, mencari yang mudah, mencari yang sederhana, kira-kira begitu. Jadi kalau ada dua hukum, yang satu menyulitkan, satu memudahkan, maka yang dicari yang memudahkan. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pedomannya, basisnya juga Quran hadis, ya juga Al-Quran. Pada prinsipnya adalah mencari prinsip hukum yang memudahkan. Ada banyak sekali kaidah-kaidah fikih yang diturunkan dari prinsip istihsan ini tadi. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu harusnya mengarahkan kepada kemudahan. Ya, terus kemudian banyak sekali ad-darur itu tubihul mahdhurah, bahwa keadaan emergency, keadaan darurat itu memungkinkan
hal yang tadinya dilarang menjadi dibolehkan. Itu adalah prinsip-prinsip etik yang dilahirkan dari penalaran yang disebut sebagai istihsan. Yang keempat adalah istislah. Istislah itu mencari yang maslahah, mencari yang maslahah. Jadi pertimbangan utamanya atau pondasi utamanya yang dicari adalah konsep maslahahnya. Kalau kita menghadapi sebuah persoalan, maka yang ditimbang mana maslahahnya yang lebih banyak. Tapi apa yang disebut maslahah? Penalaran untuk mencari maslahah ini kita juga masih miskin diskusi, miskin apa itu namanya, kajian. Ya kalau secara umum kan kalau Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa yang maslahah itu prinsip-prinsip daruriyat dalam maqasid syariah itu terjaga. Hifdzud din, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Itu semuanya terpenuhi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, itu mesti dijaga. Kalau semuanya mengarah pada penjagaan 5 prinsip itu disebut sebagai maslahah. Kalau melawan salah satu dari kelimanya disebut sebagai mafsadah. Nah, nanti perkembangan studi-studi terkini tentang maslahah oleh Yasir Audah, oleh banyak sarjana-sarjana lain, itu bisa diperluas kembali apa yang disebut sebagai hifdzuddin, itu menjaga kebebasan agama dan seterusnya. Kajiannya banyak sekali. Nah, mencari yang maslahah ini juga ada melahirkan banyak kaidah-kaidah yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil sebuah sikap ketika kita menghadapi sebuah masalah. Misalnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafasid, yang mafsadah itu didahulukan daripada mengambil maslahah. La dirara wa la dirar. Tidak boleh ada kerusakan, bahaya atau kerugian atau kesakitan, dan tidak boleh pula ada bahaya kesulitan yang resiprokal atau membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan juga, gitu misalnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang dilahirkan dari penalaran yang disebut sebagai istislah, gitu ya, atau mencari yang maslahah, menghilangkan atau menolak yang madharrah. Nah, ini penalaran-penalaran semacam ini juga perlu dikembangkan, perlu dikaji, dan masih banyak lagi hal-hal atau arena-arena yang belum tereksplorasi. Yang terakhir, yang keempat, yang juga lahir dari rahim model penalaran etik dalam tradisi syariah Islam, itu disebut sebagai istishab. Istishab itu mencari, mencari sahiba yashabu, itu kan artinya menjadi sahib, companions. Tapi di sini diartikan sebagai principle of continuity. Principle of continuity itu diterjemahkan sebagai, kalau sudah ada hukum yang sudah berlaku sebelumnya, maka itu dianggap sebagai terus berlaku sebelum adanya kasus atau prinsip hukum yang membantahnya, yang menganulirnya. Kalau kaidah yang lahir dari prinsip istishab ini, kalau kita pernah belajar usul fikih itu, misalnya al aslu fil asya'i al ibahah, bahwa prinsip hukum dalam segala sesuatu itu adalah kebolehan. Illa ma dalla alaihi dalilun ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia diharamkan atau tidak diperbolehkan. Demikian pula sebaliknya di dalam ibadah, prinsip segala sesuatu al aslu fil ibadah tahrim ila ma dalla alaihi dalilun ala amrihi atau ala tahlilihi. Jadi dalam prinsip ibadah semuanya dilarang, kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan kebolehan atau perintah atas ibadah tersebut. Nah, ini adalah prinsip istishab atau al-baqa'u makana ala makana, bahwa yang tetap sebenarnya itu adalah sebagaimana yang sudah diberlakukan hukum sebelumnya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip penalaran di dalam konteks syariah yang jarang sekali kita eksplorasi, karena kita lebih suka untuk mengutip ayat dan hadis yang kadang-kadang penafsirannya itu lebih dari satu. Kita mesti juga terbiasa untuk mempelajari ilmu alatnya untuk bisa membaca Quran dan hadis itu melalui 4 metode penalaran syariah ini tadi. Yang kemudian hasilnya atau hukumnya itu kan, kalau dalam tradisi Islam ada namanya halal, haram, wajib, sunnah, makruh. Itu yang lahir dari 4 prinsip penalaran etik di dalam Islam itu tadi.
Sebagaimana tadi yang kita sebutkan di awal, yang agak neglected, yang agak diacuhkan atau tidak mendapatkan porsi yang besar itu adalah tradisi etik yang juga berkembang dalam dunia Islam, yang dikembangkan oleh para filosof maupun para sufi. Apa yang disebut sebagai virtue ethic, etika kebajikan, di luar halal dan haram, di luar wajib, haram, halal, mubah, mahdzur, dan seterusnya. Yang dinilai adalah hasan atau qabihnya, baik atau buruknya. Nah, bagaimana beroperasinya etika kebijakan itu? Kalau kita lihat naskah-naskah misalnya Ibnu Maskawayh di Tahdzibul Akhlaq gitu. Nah, ini yang disebut sebagai akhlak. Yang dikembangkan adalah karakternya. Nah, virtue ethics atau etika kebijakan itu dimaknai sebagai sebuah pertengahan di antara dua ekstrim. Misalnya dalam konteks karakter atau dalam konteks sikap, pertengahan antara kenekatan dan kepengecutan itu adalah keberanian. Keberanian itu adalah ethics yang virtue ethics. Demikian pula di dalam tubuh, dalam konteks kedokteran. Buku Adabut Tib yang dikarang oleh Ar-Ruhawi itu juga bagaimana etika yang harus dilakukan oleh seorang pasien, oleh seorang dokter, berpijak pada etika yang disebut sebagai etika kebajikan ini tadi. Kalau elemen-elemen di dalam tubuh kita tidak seimbang, terlalu banyak yang manis, terlalu banyak cairan, kekurangan cairan, kebanyakan angin, pasti menimbulkan problem kesehatan di dalam tubuh. Dan ini yang dijaga oleh para dokter-dokter muslim yang mewarisi tradisi Galen Yunani. Misalnya Ibnu Sina, Ar-Razi dalam Al-Qadun fit Tib, itu yang dikembangkan ketika dia sebagai dokter menganalisis, mendiagnosis sebuah penyakit, itu ada ketidakseimbangannya di mana. Maka orang seperti Ibnu Sina juga mempraktekkan anatomi atau menganalisis anatomi tubuh manusia dan menganalisisnya berdasarkan prinsip keseimbangan ini tadi. Keseimbangan humor kalau dalam bahasa Inggris itu elemen-elemen di dalam tubuh manusia lah, itu dipastikan harus seimbang. Tidak hanya di dalam tubuh, juga dalam konteks spiritual manusia. Kalau pemenuhan kebutuhan jasmaninya lebih kuat, sementara kebutuhan intelektual dan spiritualnya kurang, juga pasti menimbulkan problem di dalam tubuh maupun spiritual manusia. Oleh sebab itu pengobatannya adalah perlu diseimbangkan antara kebutuhan tubuh, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan spiritual manusia. Etika kebajikan, virtue ethics, dan itu yang masih agak jarang dikembangkan dalam tradisi kesarjanaan Islam kontemporer. Oleh sebab itu melalui medium kuliah tentang integrasi ilmu dan keagamaan maupun sains ini, saya ingin menekankan bahwa ya perlu kita mempelajari konsep-konsep penalaran dalam tradisi fikih Islam, dalam tradisi legal Islam yang kita juga sangat kurang. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah mempelajari dan mengkaji tradisi etik yang dikembangkan oleh para dokter, oleh para filosof, dan oleh para ulama tasawuf dalam tradisi Islam. Nah, itu juga penting untuk dipelajari sehingga kita tidak hanya melihat problem dan masalah itu dari sudut pandang hukum, tapi juga bisa dari sudut pandang kemanusiaan secara menyeluruh. Demikian kuliah kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.